ini istilahnya sebagai live coaching. Nah, teman-teman, di sini Tika lihat udah ada pemateri kita nih. Halo Kak Azri. Halo Kak Azri. Oke, mungkin Kak Azrinya terkendala jaringan ya, teman-teman. Nah, sebelum masuk ke pemateri, Tika mau tanya-tanya nih kepada teman-teman sembari menunggu. Tika mau tanya ke siapa ya? Ke Kak Acan deh, Kak Acan. Halo Kak Acan. Oke, mungkin Kak Acan juga terkendala. Aku mau tanya ke Kak Destin. Halo Kak Destin, Kepulauan Riau. Halo Kak Tika. Halo, gimana nih Kak kabar Kak Destin pada hari ini? Alhamdulillah baik. Kak Tika gimana kabarnya? Alhamdulillah aku sehat. Kak Destin excited banget nggak sih selama coaching kita? Ya bener banget dong. Iya. Kak Destin, kalau aku boleh tahu, selama coaching ke-11, kakak dapat ilmu apa aja nih? Atau ada nggak sih yang kakak terapin selama coaching kita ke-11? Banyak banget tentunya, sama kayak Kak Jamal tadi, dari public speaking tentunya kita juga belajar gimana cara berbicara dengan baik gitu. Just Oke, thank you Kak. Aku mau cek materi dulu ya teman-teman. Oke. Kak Azri, apakah sudah di dalam? Halo Kak Azri. Halo Kak. Mungkin Kak Azrinya masih kendala jaringan ya teman-teman. Aku move lagi nih ke siapa ya yang mau aku tanya? Ke yang Kak Irwin deh, Jambi. Halo Kak Irwin. Halo Rika, Halo, selamat malam Kak. selamat malam juga. Gimana nih kabarnya Kak Irwin? Alhamdulillah baik. Kak Irwin, kan kita nih ganti pemateri nih. Apakah rasa semangat kakak masih sama nggak sama pemateri sekarang? Kita harus tetap semangat walaupun karena kan di setiap pemateri itu punya punya ilmu yang bermanfaat yang nanti kita terima. Terus banyak yang hal yang pasti keren yang ada pada pemateri kita. Walaupun ya memang uh, terkadang kita pengen, ini udah pingin banget yang pemateri ini, tapi ini juga tidak kalah kok dengan pemateri uh, yang menggantikannya. Gitu. Tapi tetap semangat, harus semangat karena kan coaching ini kan juga menambah keilmuan kita gitu, bukan sia-sia. Siap-siap. PTW Kak Irwin dari program mana nih? Program deal, duta Aku inspirasi tadi library. keren. Aku udah tanya DIL nih. Aku tanya ke siapa kali ya? Podcast deh, podcast. Ada Nana nggak di sini? Nana DI Jateng. Ada nggak? Ada. Halo. Oke, halo Nana. Halo. Selamat malam Nana. Ya, selamat malam Kak Tika. Gimana nih kabar Nana pada malam hari? Alhamdulillah baik, cuman kemarin emang lagi kurang sehat sih. Wilson Nana. Nana gimana nih? Maaf. Ya, gimana Kak? Excited nggak sih untuk coaching ke-12 kali ini? Pastinya excited banget ya. Apalagi moderatornya Kak Tika. Duh, aku kembalin. Guys, feel free aja sembari menunggu moderator ya. Moderator, maaf. Aku jadi nggak konsisten. Pemateri maksudnya. Cek Kak, ada suaranya nggak? Oke, ada. Oke. Nah, berhubung materi kita juga udah ada, Tika panggil lagi nih. Halo, Kak. Halo, Kak Azri. Halo, selamat malam Kak Tika. Malam, Kak Azri. Gimana nih kabar Kak Azri?
Alhamdulillah luar biasa, luar biasa. Allahu Akbar. Pokoknya sehat, insya Allah. Semangat nggak nih Kak untuk jadi pemateri dadakan sih istilahnya? Semangat nggak? Iya ya. Insya Allah semangat sih, insya Allah. Cuman nanti kita sedikit sharing dan saya juga pengen minta sharingnya dari teman-teman semua di sini, para duta inspirasi lah ya. Dan ternyata dari sini dari tadi banyak yang nyapa saya nih karena saya udah lama nggak apa namanya temu kangen lah bareng ada Ketut, terus ada Bang Maul, ada wah banyak banget di sini nih. Ada Iis, aduh. Nah, mungkin sembari mengingat waktu, kita langsung mulai aja ya Kak live coachingnya pada malam hari ini. Boleh. Oke, teman-teman, Tika ingatin sekali lagi untuk selalu on cam dan jangan lupa aktif di sharing session kita pada kali ini. Baik, sebelumnya perkenalkan narasumber kita, Kak Azri Miftahudin, Duta Inspirasi batch kedua dari Provinsi Maluku Utara. Beliau adalah pendiri dari Polisi Mahasiswa yang sudah dikenal dengan leadership-nya nih, teman-teman. Pasti teman-teman udah gak sabar banget buat sharing session dengan Kak Azri dengan judul yang akan dibahas yaitu Trust Yourself to be Help Mankind. Nah, kepada Kak Azri, kita persilahkan. Oke, baik. Bismillah. Tapi sebelum itu saya mau ngecek suara saya. Apakah suara saya aman, jelas ya? Aman kan? Aman ya. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kakak-kakak semua. Ya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. Dan pada malam hari ini saya tadi ditelepon Bang Maulana ya. Katanya untuk menggantikan pemateri yang terkendala. Dan tadi pun saya masih di jalan, langsung pulang ke kosan. Ini saya ada berada di Bandung ya. Langsung nyiapin materi. Dan walaupun belum jadi sih materinya, tapi sedikit insya Allah kita akan sharing aja. Tapi BTW mau nanya dulu, waktunya berapa ya Kak Katika? Dimaksimalin aja sih Kak, kalau misalnya 1,5 jam juga masih. Oke, paling nggak lama-lama ya. Bismillah, alhamdulillahirabbil wa binasta'in wa ala umuri dinni waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Oke, kakak semua, tapi saya mau nyapa nih. Sebelum itu, ini ada rekan-rekan saya yang di batch 2 kemarin, luar biasa. Ada wasil-wasil saja yang terdahulu juga masih ada ya. Masih kontribusinya masih luar biasa di Duta Inspirasi. Tuh. Dan ada teman saya juga yang lulus di Duta Inspirasi batch 3 dari Banten tuh, Kak Rahbar, tuh, teman Sohib lah sama saya dan luar biasa nih. Kangen banget lah pokoknya ingin bertemu walaupun secara online ya, walaupun belum pernah bertemu secara offline, tapi insya Allah nanti beberapa mungkin di kesempatan lain kita dapat berjumpa secara offline dengan teman-teman semua. BTW saya share screen ya, izin share screen. Jelas nggak? Jelas Kak. Jelas Kak. Jelas ya. Oke ya. Oke, untuk mengawalinya, saya tuh bingung ya tadi mau dengan judul apa gitu. Awalnya mau tentang leadership, cuman saya rasa nanti deh itu leadership mungkin ada yang lebih handle, yang lebih jago dibanding saya. Jadi ini saya cuma sedikit sharing aja tentang bosnya kita tuh pemuda nih, Duta Inspirasi itu adalah anak-anak muda semua isinya, saya yakin. Dan kita itu adalah kontributor terbaik gitu. Ini selaras dengan moto hidup saya, yakni Rise Yourself to Help Mankind. Sesuai dengan judul ya. Bangunlah dirimu, perkayalah dirimu untuk berkontribusi untuk membantu orang lain, untuk membantu umat banyak lah gitu. Nah, tapi sebelum itu saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya itu bukan datang sih ya. Saya ingin memperkenalkan saya tuh di bawah naungan lembaga Yotcare ya. Yotcare itu ini PPT yang lama, jadi masih mohon maaf, jadi saya masih pakai PPT yang lama. Jadi Yotcare ini adalah organisasi kepemudaan di mana pendirinya ada Muhammad Kusnan, Kak Kusnan. Itu
berdiri 2011 karena krisis degradasi moral anak muda gitu. Atas dasarnya kayak gitu. Kita berpusat di Depok dan alhamdulillah 2013 kami mendapat organisasi kepemudaan terbaik di ASEAN kala itu. Kala itu di Vietnam ya, mewakili Indonesia. Gitu. Ini adalah profil tentang pendirinya Kak Muhammad Kusnan. Di mana Kak Kusnan ini punya beberapa beasiswa untuk para pemuda. Ada beberapa pemuda ya. Ada Smart Hafiz Trainer, saya lulus di Smart Hafiz Trainer. Ada Smart Leader Trainer untuk putra-putri, pemuda tentunya khusus muda. Dan juga ada pesantren Eko Hafiz Trainer. Gitu. Nah, kalau di program saya itu di Rumah Quran Yakir ini khusus cowok ya, khusus ikhwan. Saya angkatan kelima, sekarang sudah angkatan ke-10 kalau nggak salah. Dan di program ini tuh ada 3 program nih teman-teman. Jadi ini saya ngenalin dulu biar nanti kenapa kok bisa saya jadi pemateri gitu. Nah, jadi di program saya tuh di Rumah Quran Yakir ada 3, Smart Hafiz Trainer. Hafiznya tentu ngafal Quran. Smartnya itu adalah belajar public speaking dan juga nulis buku. Di mana waktu itu goals-nya selama 4 bulan itu harus berhasil menjadi pemateri di sekolah-sekolah secara offline, mengisi seminar jadi pemateri di 20 sekolah minimal. Alhamdulillah waktu itu saya tercapai. Saya keliling Jabodetabek ngisi seminar motivasi. Pertama tentang menghafal Quran, yang kedua tentang lulus ujian kayak gitu. Di sekolah-sekolah SMP, SD, SMA kayak gitu ya. Terus entrepreneur, goals-nya adalah jalan-jalan ke Singapura, Malaysia gitu. Di Singapura, Malaysia ini adalah hasil dari jerih payah saya entrepreneur selama 4 bulan. Di akhir program ke sana berangkat gitu. Programnya cuma 6 bulan. Singkat, padat, tapi luar biasa kenangannya. Menghafal Quran iya, kalau kan agama Islam, menghafal Quran iya, jadi public speaker iya, nulis buku, alhamdulillah tanggal 30 November 2019 saya launching buku pertama saya, entrepreneur, saya jalan-jalan ke luar negeri. Tuh, seangkatan. Jadi menurut saya itu kenangan paling berharga yang menurut saya perlu ditularkan kepada teman-teman semua juga nih, gitu. Itulah secerita tentang pengalaman saya di Rumah Quran Yakir. Nah ini perkenalkan teman-teman semua, nama saya Azri Miftahuddin. Saya sudah alhamdulillah udah punya punya gelar non akademik ada 3, satu lagi belum ditulis. CPS itu Certified Public Speaking, yang CSTM itu Certified School of Trainer and Motivator Indonesia. Yang terakhir adalah baru banget kemarin tanggal 23, sekarang 24 kan, tanggal 23 saya dikukuhkan sebagai kader lapangan ataupun di gelarnya non akademik Sunan Gunung Jati. Itu panggilan bisa dipanggil Kak Azri ataupun Bang Gojim. Lebih akrab sih panggil Bang Gojim, atau yang Duta Inspirasi 2 mah sering nyebutnya Bang Gojim ke saya ya, karena panggilan saya itu Bang Gojim. Saya waktu 2019 mendirikan Marbot Muda, di mana itu generasi pemuda yang siap berkontribusi buat masyarakat, dan juga MFD. MFD itu adalah podcast sih sebenarnya. Malming faedah dikit lah. Saya masih muda teman-teman semua, kakak. 15 Juli 2001 saya lahir di Subang, Jawa Barat. Tapi kenapa saya mewakili Provinsi Maluku Utara dalam Duta Inspirasinya gitu ya. Kemarin diamanahi untuk ditugaskan di sana, di Maluku Utara. Saya sekarang tinggal kuliah di Bandung, di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Semester 4 berarti ya. Semester 4. Terus rumah saya di Bekasi. Di sini ada warga Bekasi nggak? Saya mau nanya nih. Warga Bekasi ada nggak? Nggak ada ya? Atau warga Jawa Barat deh. Warga Jawa Barat ada nggak? Pasti ada nih. Jawa Barat mah. Yang Jawa Barat mana itu? Inspirasi Jawa Barat yang nggak ada ya? Oh, nggak hadir kali ya. Hadir Kak, aku dari Jawa Barat. Izin Oh, masuk. siapa tuh? Oh, Kak Mutiara. Kak Mutiara Jawa Baratnya di mana Kak Mutiara? Aku di Bandung, di Banjaran, tahu nggak Kak? Di Banjaran. Oh, kuliahnya di mana Kak Mutiara? Aku kuliah di Cikarang. Di Cikarang. Oh, di kampus mana? IBMT? Di Presiden Bukan. University. Oh, anak Presiden University. Gokil. Mantap, Kakak mantap, mantap. senang yang di Cibiru. Iya, saya UIN Bandung yang di Cibiru. Mantap. Semangat Kak. Siap. Kalau kamu Tiara rumah di Bandung, kuliah di Cikarang ya, Bekasi. Kalau saya rumah di Bekasi, kuliah di Bandung. Kebalikan sama ini kamu Tiara.
Ada lagi nggak yang dari Jawa Barat? Ih, ada Kak Dewi. Waduh, Kak Dewi ini partner saya nih. Kak Dewi Fira Nur Sifagani. Masya Allah, luar biasa. Itu ya, apa namanya? Sekarang rumah saya di Bekasi. Kemarin banget saya baru selesai pendidikan, hampir 2 sampai 3 minggu saya nggak megang HP karena pendidikannya itu berupa pengembaraannya. Karena saya masih aktif pramuka. Di sini ada anak pramuka nggak? Coba anak pramuka raise hand deh. Raise hand anak pramuka. Saya kemarin habis pendidikan pramuka, lama banget pendidikan pramukanya, capek banget. Nah, ini dia. Ada Kak. Ada Rahbar. Wih, ini Coconut Squad kita ya. Makanya saya pakai topi. Kenapa? Karena kalau diginiin botak nih. Saya tuh ngeliat di kaca nggak enak pakai topi aja lah. Ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, luar biasa. 8, 9. Wah, nambah lagi tuh 2, 3, 4. Wah, 8 nih. Coconut Squad. Banyak banget. Mungkin kayaknya ntar aja deh nanya-nanya tentang pramuka nanti aja. Di luar ini ya. Ini ada Kak Rahbar. Halo Kak Rahbar. Kita, wih, mantap. Ya. Oke, lanjut ya. Itu mungkin sedikit tentang saya dan apa namanya, ada beberapa pengalaman yang saya pernah ikutin ataupun dari pendidikan lah ya. Saya sekarang di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemarin di Rumah Quran Healthcare selama 1,5 tahun, 6 bulan pendidikan ataupun awarding-nya 1 tahun saya ngabdi. Pilihan saya pengen ngabdi karena di sana. Terus saya alumni SMA 1 Babelan, SD saya di Subang, SMP di Bekasi. Beberapa pengalaman saya di organisasi ya. Saya pernah di Scholars for Jawa Barat, itu membagikan beasiswa di Jawa Barat tentunya. Terus dari pembimbing Rumah Quran, instruktur muda pramuka di Bekasi, jadi komandan polisi siswa, juru adat putra pramuka, dan segala macam. Nah, prestasi saya kemarin baru dikukuhkan sebagai top 6 peraja utama kadar lapangan 2022 ya. Terus top 10 best speaker di Bota Public Speaking. Di sini ada yang kayaknya kemarin saya ada lihat deh, anak Bota Public Speaking ataupun suarakan karya ada nggak? Kayaknya ada yang lolos jadi ini deh di Duta Inspirasi. Jadi Bota Public Speaking itu membuat event namanya Suarakan Karya, itu beasiswa public speaking khusus para pemuda, hanya 1.000 pemuda yang lolos dari ribuan yang daftar. Nanti dari tahap 1 diseleksi lagi ke tahap 2, tahap 3, tahap 4 gitu segala macam kan. Dan nanti dikukuhkanlah sebagai dapat sertifikat apa namanya public speaking kayak gitu. Itulah mungkin sedikit tentang saya. Ini adalah dokumentasi saya ketika saya keliling ke sekolah-sekolah, ratusan sekolah di instansi di Jabodetabek secara gratis gitu. Bahkan sampai sekarang pun saya masih melakoni apa ya dengan hal tersebut. Beberapa sekolah kemarin saya turun terjun langsung ke sana di Bekasi terutama karena saya orang Bekasi, jadi fokus saya di Bekasi dulu aja deh isi. Mungkin nanti kedepannya saya bakal bikin juga training tour gitu. Kemarin saya mau ngadain training tour di Jogja dan Solo bareng teman saya berdua. Cuman karena keburu pandemi jadi nggak terrealisasikannya. Insya Allah doakan saja nanti semoga bisa mengadakan training tour dan juga mungkin mengajak nih teman-teman Duta Inspirasi untuk hadir. Misalkan saya ke Jawa Tengah, Duta Inspirasi Jawa Tengah hadir dan memberikan sambutannya ataupun nanti kolaborasi bareng gitu ya. Semoga aja nanti bisa tercapai lah gitu. Untuk kakak semua yang butuh kontak saya atau Instagram saya atau Facebook saya bisa dicatat aja itu ya nomornya. Oke, bismillah kakak semua. Sebelum saya masuk ke materinya, ada beberapa syarat yang kakak semua harus penuhi mengikuti training bersama saya. Yang pertama tuh fokus, jangan ngantuk karena walaupun ini sharing biasa ya, tapi jangan inilah, kita harus fokus itu. Terus yang kedua adalah kakak semua harus sorry kok langsung ke sini. Yang kedua adalah kakak semua harus berpartisipasi aktif ya. Berpartisipasi aktif. Bentar ini mas skip aja. Nge-lag laptopnya agak nge-lag. Berpartisipasi aktif. Jadi
tanyakan saja ya apapun yang ingin tanyakan ataupun mau disanggah tentang komentar saya. Yang ketiga adalah bahagia. Bahagianya seperti gambar yang saya sediakan itu. Coba kita senyum dulu dong. Tebarkan senyuman kita pada malam ini. Selebar dia tuh. Selebar yang ada di saya sharein gitu. Kagetnya. Tuh, kita senyum dulu, oke. Jadi kalau misalkan secara offline tuh enak ya. Kita senyum, terus kita senyum ke kiri kanan kita, tengok kiri kanan kita, tularkan kebahagiaan. Karena materi itu ataupun ilmu bakal masuk itu ke dalam diri kita dalam kondisi bahagia. Jadi kalau misalnya kita lagi galau, diceramahin, itu bakal mental gitu. Gitu ya. Jadi harus dalam kondisi bahagia dulu hati kita. Dan buat yang sekarang malam ini lagi patah hati, lagi galau, buang dulu galaunya, buang dulu patah hatinya, kita fokus berbahagia nanti untuk menerima materi atau menerima sharing. Oke, tapi sebelum itu saya menyampaikan bahwasanya saya ini adalah pemuda biasa sama seperti kalian, bahkan mungkin lebih baik kalian dibanding saya ya. Karena kita sama-sama belajar, masih muda lah. Umur kita tuh ya paling 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun, pengalaman masih minim gitu, sama-sama. Tapi saya ada beberapa kelebihan yang mungkin saya lebih dari teman-teman semua, ada mungkin teman-teman kelebihan teman-teman semua juga di sini yang lebih daripada saya gitu. Jadi lihatlah apa yang saya bicarakan, tapi jangan lihat siapa yang berbicara gitu ya. Dan salah. Oke, kakak semua, kita bakal masuk ke topiknya tentang Rise Yourself to Help Mankind. Jadi pemuda adalah kontributor terbaik. Kenapa saya tadi terpintas ketika ditelepon Bang Maul ataupun di chat secara chatan, Bang, gimana kalau judulnya itu Rise Yourself to Help Mankind gitu? Boleh, jadi nggak apa-apa gitu. Saya kenapa terpintas gitu? Karena saya rasa dengan kontribusi kita pemuda itu lebih dapat memajukan suatu instansi ataupun organisasi. Contoh gini deh, kakak semua sini pernah nggak sih kayak ngerasa, misalkan Mahir nih, ataupun kayak siapa nih yang masih bertahan di Duta Inspirasi ya, misalkan Bang Maul deh, ataupun Teh Desi, ataupun Teh Dewi nih, ataupun Sangtut, dan misalkan nanti lanjut lagi gitu kan di Duta Inspirasi, di Indonesian Event lah pengurusnya. Itu tuh karena kecintaan diri kita dan juga siap berkontribusi gitu, sehingga memajukan suatu instansi. Makanya saya pengen sharing ini tuh tentang kontribusi kita pemuda kepada organisasi, kepada negara gitu. Karena ternyata pemuda itu adalah pilarnya di Indonesia ataupun di luar negeri pun. Di dunia pun ini emang pemuda adalah kuncinya. Kalau misalnya dalam Islam tuh Syibadul Yaum Rijalul Ghud. Bosnya pemuda di hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Nah, teman-teman semua, kakak-kakak semua, saya manggil kakak-kakak ya karena terbiasa di pramuka ya kan. Kokonat Squad tuh panggil kakak-kakak, walaupun udah kakek-kakek tetap dipanggil kakak gitu. Nah, jadi di Indonesia ini surveinya di 2 tahun yang lalu 2020 itu ada 70,72%. 191 juta jiwa anak muda atau bukan anak muda ya, usia produktif lah, yang masih bisa bekerja, sehat ininya fisiknya gitu. Jadi anak muda itu banyak banget gitu dikumpulin tuh. Kalau misalkan di toples itu hampir memenuhi toples tuh anak muda semua gitu di Indonesia nih ya, itu tuh. Tapi ada yang salah di Indonesia tuh. Karena kenapa? Karena gini, di Jepang itu tahun 1950 usia produktivitasnya itu cuma 67%, beda 3% sama kita. 67% ya. Tetapi pada tahun 1950 Jepang bisa membawakan negaranya menjadi nomor 3 terbaik di dunia setelah Amerika dan juga Uni Soviet. 3 terbaik di dunia loh. Ini pun menjadi renungan bagi saya gitu, kayak ketika saya masih lagi malas-malas nih di kosan rebahan gitu, nggak ngapa-ngapain, itu jadi renungan bagi saya kayak misalkan, ini kita lo pemuda tuh masih banyak di Indonesia tuh yang bisa memajukan bangsa. Ya udah saya langsung mencari kegiatan. Contoh misalkan ambil buku lah baca, ataupun ngerjain organisasi, tugas organisasi, ataupun di bidang atau divisi di organisasi yang bisa saya kerjakan gitu. Pokoknya selalu tentang kontribusi gitu. Itu di Jepang tuh 67% itu udah bisa menjadi nomor 3 loh. Tapi kita bahkan survei pun membuktikan kita 2 terbawah dengan nilai
literasi terbawah di dunia loh. Makanya di masa yang akan datang tuh cuma ada dua perubahan. Yang pertama itu adalah perubahan yang menguasai Anda ataupun Anda yang menguasai dan memimpin perubahan. Kira-kira kalau misalkan ditanya kayak gini, teman-teman semua di sini pengen jawab yang mana? Pengen di bagian yang mana nih? 1 atau 2? Dua ya. 2 dari datang nih, Kak Rifki. 2 ya, rata-rata pengen 2 pasti. Gitu. Kita ingin kontribusi terhadap daerah kita, cuman nggak diperhatikan. Nah, oke nanti kita bahas lah dari Maluku Utara Kak Ilham. Sedikit kita singgung. Nah, jadi cuma ada ini nih, perubahan yang bakal datang ke diri kita. Antara perubahan yang menguasai kita ataupun kita yang menguasai perubahan. Nah, kalau misalnya memang kakak-kakak fix pengen banget nih yang menguasai perubahan, maka fakta di lapangan pun memang berbicara seperti itu. Toko-toko kelontong itu sekarang udah berubah view-nya menjadi minimarket. Alfamart, Indomart, Mart lah pokoknya mah udah menguasai di mana-mana segala macam, kecuali memang beberapa daerah yang mungkin melarang ada si Mart ini gitu ya. Terus satpam yang dulu satpam di mall itu cuma ada 9-10 orang, sekarang dipangkas jadi 3-2 orang doang, sisanya CCTV. Pembayaran kasir pun CCTV segala macam. Terus ojek online ojek pengkolan udah almarhum sekarang mah. Ya, udah almarhum. Beberapa daerah doang yang masih mempertahankan. Itu pun karena dilarang gitu kan, karena penegasan. Terus TV, semua TV sekarang udah hancur. Ya kan, ratingnya dimakan oleh satu setan, satu makhluk yang namanya YouTube. Bahkan TV pun sekarang merambah ke YouTube juga untuk mencari cuan, ya kan. Jadi kuncinya adalah berubah atau mati. Kayak misalkan TV yang udah mati ataupun brand-brand yang udah mati itu kan nggak mengalami perubahan. Jadi dia yang mati. Gitu. Di Austria sana teman-teman semua, di Austria nih ya, jual koran tuh kayak gini. Masukin uangnya, ambil korannya. Masukin uangnya, ambil korannya. Makanya mentalnya udah terbentuk. Masalah kalau di kita kan, kalau misalkan ada tiang koran nih, ada celengannya masukin gitu. Kira-kira apa yang terjadi? Ditaruh lah, misalkan taruh di Bandung deh. Ataupun di mana ya, di Bekasi deh, pasti perkiraan saya itu bakal korannya habis, uangnya juga habis, gitu, ya kan? Bahkan kalau misalkan mungkin di Madura, sama tiang-tiang besinya ya, enggak ya, bukan bermaksud buat nyinggung, tapi ini cuman ini aja, guyonan aja. Jadi gitu, masalah kita tuh cuma satu, mentalitas kita yang belum siap menghadapi yang namanya perubahan. Itu tuh diakibatkan oleh kebiasaan kita di rumah, kebiasaan kita di kosan, kebiasaan kita di asrama ataupun segala macam. Jadi jangan meremehkan hal sepele. Contoh misalkan kita bangun tidur nggak merapikan tempat tidur, terus habis makan nggak langsung cuci piring ataupun nyuci baju random lah gitu. Itu tuh pembiasaan hal-hal sepele yang menurut saya bakal berkelanjutan dan membentuk karakter kita gitu. Karakter kita pribadi itu bakal terbentuk dari hal-hal sepele seperti itu. Oke. Ini tuh masih materi sorry ya. Nah, teman-teman semua, kakak-kakak semua, jadi saya tuh pengen menanamkan yang namanya prinsip fitrah based life. Ini adalah fitrah ataupun dasar kehidupan manusia. Itu yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan kasih kepada kita. Yang Tuhan tuh beri amanah nih buat dijaga oleh kita. Ada tiga poin yang penting yang saya sampaikan. Yang pertama, ini maaf banget kalau misalkan terlalu islami bahasanya ya, karena saya selalu mengambil ada dalil dasarnya gitu. Nah, yang pertama adalah purpose. Jadi Tuhan itu nggak semata-mata cuma nggak semata-mata nyiptain kita sebagai manusia, udah pokoknya nyiptain aja gitu. Tapi ada tujuannya gitu. Yang ada tujuannya. Maksudnya itu kalau misalkan di dalam Al-Qur'an nih, bagi kami yang beragama Muslim, itu adalah percaya bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya Tuhan tuh menciptakan kita tuh hanya untuk beribadah kepadanya. Makanya segala aktivitas kita di dunia itu tuh semata-mata ibadah gitu. Niatkan contoh misalkan nyuci mobil, nyuci baju. Itu diniatkan buat ibadah. Dengan saya nyuci baju ini,
nanti ketika saya berjalan dengan lebih fresh, lebih wangi, lebih mudah bertebar senyuman kepada orang lain. Itu kan jadi nilai ibadah, nilai plus ya, gitu. Berbaik kepada orang lain. Jadi selalu diingatkan seperti itu. Hal apapun ya di dunia ini. Nah itu pertama purpose atau tujuan kita diciptakan sebagai manusia. Yang kedua adalah misi. Misi dari Tuhan kepada kita ini adalah kalau di secara Islami ada dua. Yang pertama adalah amar ma'ruf nahi munkar atau bahasa ininya berbuat baik, menegakkan kebenaran, merobohkan kebatilan. Yang kedua adalah rahmat berkasih sayang kepada seluruh di muka bumi ini. Gitu. Jadi yang pertama kita bahas nih, berbuat baik, menegakkan kebenaran, merobohkan kebatilan. Contoh hal simpelnya adalah di organisasi. Ketika mungkin punya teman yang melenceng dari berbuat yang mungkin mengambil alih yang bukan haknya dalam organisasi, misalkan jatah uang proposal gitu. Kita harus menegakkan kebenaran di sana dan merobohkan kebatilan. Terus berkasih sayang, yang kedua berkasih sayang kepada seluruh yang ada di muka bumi ini. Itulah. Itu misi kita. Nah, visi. Mungkin teman-teman semua di sini tahulah visi itu adalah gambaran besar umum ya. Visi itu gini, di masa depan tuh kita mau jadi apa, kita gambarkan dari sekarang. Contoh misalkan teman-teman semua pernah nggak sih ngelihat nih depan mallnya belum jadi, tapi ada banner gede banget lah, panjang ya. Gambar mall itu nanti bakal jadi apa di masa yang akan datang. 2-3 bulan lagi mall itu bakal jadi apa, kayak gitu. Nah, itu visi kita. Jadi teman-teman semua di sini pastikan jadi duta inspirasi itu dijadikan visi. Contoh misalkan gini, sekarang di duta inspirasi batch 3. Kita gambar visi kita. 2-3 tahun lagi atau 2-3 bulan lagi visi sekarang kan saya misalkan kamu Tiara dari Jawa Barat lagi jadi duta inspirasi di Jawa Barat. 2-3 bulan lagi gua harus jadi pemateri di duta inspirasi misalkan kayak gitu. Ataupun kita gambarkan di masa yang datang tuh kontribusi kita apa gitu. Kan ketika teman-teman semua daftar ini ditanyakan kontribusinya apa sih, ya kan? Yang pengen dikontribusikan. Kalau nggak salah apa saya lupa. Karena kalau waktu itu batch 2 itu kalau nggak salah kayak gitu. Apa sih yang pengen dikontribusikan di daerahnya? Saya tulis juga tuh segala macam gambaran visi saya tentang kontribusi saya yang ingin saya sampaikan di daerah saya. Gitu. Jadi 3 itu ya, tentang kontribusi. Ada tujuan, misi dan juga visi. Gitu. Oke. Ini mah bukan. Oke, kakak semua itulah materi sih simpel ya. Cuman saya juga tadi mau bahas ini dulu, mau bahas yang tadi komen dari Kang Rifki. Mohon maaf, izin ganti perangkat. Oke, sok silakan yang mau ganti perangkat disesuaikan ya. Kita ingin kontribusi terhadap daerah kita, cuman nggak diperhatikan. Tapi kalau teman-teman semua mau ada topik yang mau ingin kita bahas bareng-bareng, boleh ya, langsung di komen aja. Dari Duta Inspirasi, Duta 3 nih, Maluku Utara Ilham. Kemarin Maluku Utara mewakili saya kemarin ya. Bareng Kak Dewi Fiera Nursifagani. Gini, kontribusi di daerah kita tapi kita nggak diperhatikan. Saya pun pernah bukan mengalami hal yang sama. Pernah ada di tahap kayak gitu, pernah ada di ngerasa seperti Kang Rifki nih, Kang Rifki, Kak Ilham kok Kak Rifki, Kak Ilham nih, itu ngerasa kayak kok kontribusi gue tuh nggak dianggap sepele ataupun nggak dianggap lah mungkin sama pemerintah ataupun sama segala macamnya. Tapi itu tuh saya selalu menguatkan diri gitu. Toh gue tuh kontribusi bukan buat bukan buat dipamerin atau bukan buat dianggap dia udah kontribusi gitu. Udah bukan dinotis sama orang, tapi tetap ya udah ngasih mah memberi mah yang memberi aja gitu. Memberikan edukasi mah memberikan edukasi aja tanpa harus ada imbal baliknya. Toh nanti ada imbal balik tersendiri ke diri kita. Di sana kita bisa belajar juga. Kayak gitu. Itu sih yang selalu saya terapkan. Gitu ya. Tapi emang perlu saya juga kadang yang namanya manusia itu wajar kalau misalkan perlu apresiasi ataupun perlu dinotis kalau dia tuh udah kontribusi deh gitu buat apapun itu segala macam. Tapi gini deh, tapi sebelum itu saya mau nanya di sini saya nanya beberapa orang nih yang buat cerita kontribusi yang paling berkesan ataupun kontribusi terbaik yang pernah dilakukan
oleh kakak-kakak semua, dari yang putra dulu deh, yang cowok. Kira-kira ada yang mau bercerita nggak? Boleh rasain dulu mungkin nanti. Rasain. Dari Mikael. Terus ada lagi nggak yang putri deh? Putri juga boleh sok. Jadi sambil ngantri nanti. Kontribusi terbaik. Ya. Oke, mungkin dari Kak Mikael dulu nih, dari NTT. Boleh dipersilakan coba. Saya pengen tahu. Karena saya yakin nih, di Duta Inspirasi, karena kalian udah terpilih menjadi Duta Inspirasi, karena pasti ada nilai plus dong di diri kalian, ya kan? Pasti ada yang kontribusi terbaik yang pernah kalian lakukan, makanya kalian lolos jadi Duta Inspirasi. Saya juga pengen mendengar nih, kalau dari Duta Inspirasi biasa, udah sering mendengar, karena kadang sharing gitu kan. Kadang nge-zoom sampai jam 2 pagi, gitu. Sok, coba Kak Mikael. Halo, halo Kak. Halo? Kedengaran suara saya ya? Kedengar. Untuk kontribusi, maaf ya izin off cam ya Kak. Soalnya di laptop nggak bisa on cam. Ada Siap, santuy. pemasangan. Kalau kontribusi yang pernah saya berikan kepada negara adalah ketika saya bisa mewakili Indonesia untuk berangkat ke Amerika Serikat dalam program pertukaran pelajar. Dan waktu itu di Indonesia hanya 4 orang yang lolos untuk mewakili Indonesia. Itu aja Kak. Terima kasih. Oke. Itu mewakili Indonesia dalam hal apa tadi? Program pertukaran pelajar waktu Pertukaran itu, pelajar. ya Kalau boleh tahu diadakan di sana berapa lama tuh, Kak Mikael? 1 tahun Kak. Wih, 1 tahun. Gokil. Ngapain aja udah lancar bahasa Inggrisnya sekarang? Atau gimana? Enggak juga Kak, Oh, biasa aja. enggak. Tapi itu teh seleksinya cukup ribet atau gimana? Sangat ribet sih, karena kita Ribet seleksinya ya? tahap 1 itu tuh punya 3 tahapan lagi. Di dalam tahap 1 ada 3 tahapan, ada tes wawasan umum, tes pengetahuan umum, terus ada matematika bahasa Inggris, kemudian ada psikologinya juga. Wih. Tahap 2-nya tuh seleksi wawancara bahasa Inggris. Dia sampai 5 tahap. Oh, sampai 5 tahap. Ya, makanya Jadi, banyak yang gugur Kak. tapi di sana tuh kontribusi kamu tuh waktu ke sana tuh ngapain aja? Kita sekolah ya. Kita sekolah Oh, seperti pengganti waktu kita sekolah di SMA. Tapi dengan persyaratan kita pulang kembali ke Indonesia, kita misalkan waktu itu saya berangkatnya kelas 2 SMA ya. Ya. Teman-teman saya langsung naik kelas 3 SMA. Dan saya pulang kembali ke Indonesia, saya mengulang lagi di SMA kelas 2. Oh, tapi luar biasa ya kontribusinya. Iya. SMA loh maksudnya. Ini tuh SMA loh. Maksudnya kalau saya ngeliat anak-anak yang masih SMA, SMP gitu, terus dia dapat pertukaran pelajar ke luar negeri itu menurut saya luar biasa. Karena di daerah saya tuh jarang mendengar hal-hal yang pertukaran pelajar gitu segala macam kan. Mungkin ada ya di Bekasi pun ada. Cuman di Bekasi bagian saya itu jarang saya mendengar seperti itu gitu ya. Ya luar biasa, Bol. Terima kasih Kak Mikael ya. Ya siap, Kak, ceritanya. Mungkin yang Putri ada kontribusi apapun. Contoh misalkan terbesarnya saya membuat organisasi saya menjadi top di kampus saya gitu. Boleh nggak apa kayak gitu pun. Oke, boleh nih dari kamu Tiara dulu deh. Dari Jabar. Sebenarnya kontribusi aku nggak jauh beda sih sama Kak Mikael. Aku pernah jadi delegasi ASEAN Culture Study Program ke 3 negara, Singapura, Malaysia, sama Thailand. Kayak buat berkunjung aja ke setiap sekolah, terus kedutaan gitu. Lebih ke budaya. Seleksinya susah nggak Kak Mutiara? Cukup sulit karena tentu harus
bisa bahasa Inggris, bikin esai kayak gitu. Mantap, luar biasa. Terima kasih nih udah berbagi ceritanya. Jadi tuh tiga negara loh kamu Tiara ya kan. Kalau tadi kami tuh ke Amerika nih, kamu Tiara ke 3 negara. Apa tadi Singapura, Malaysia sama Thailand ya. Iya. Luar biasa. Jadi saya yakin nih pasti di balik ini duta-duta inspirasi yang ikut Zoom nih sekarang punya kelebihan yang luar biasa banget. Makanya kalian lolos gitu kan. Coba kita cek lagi yang lain nih. Mau berbagi. Dari Sumbar. Muhammad siapa namanya? Muhammad Ardi, Kak. Oh iya, sok. Muhammad Ardi. Tuh kayaknya nggak sebagus yang sebelumnya ya, wow, hebat. Gak apa-apa. Yang penting kontribusi itu semuanya bagus loh. Mungkin kalau saya pribadi ya, waktu itu hanya sekedar mewakili sekolah di di ajang kompetisi esai internasional yang diadakan oleh pemerintah Australia. Alhamdulillah mendapat medali emas. Ya mungkin cuma itu aja untuk kontribusi terbaik bagi sekolah dan untuk negara mungkin ya. Itu aja sih, Kak. Gokil. Oh. Justru kalau ketika saya mendengar prestasi kalian nih, gitu kan, 3 orang ini, saya tuh kayak ngerasa diiri dan lebih kemana aja sih gue pas waktu kemarin 2-3 tahun kemarin tuh kemana aja gitu. Belum banyak kontribusi yang bisa saya sampai ikutkan. Oke, terima kasih ya Kak seperti Ardi ya. Iya. Selanjutnya Acan, Kalsel. Iya, Kak. Kalsel teh kemarin teh Iis ya, kalau salah sebelumnya Duta Inspirasi 2 ya. Kak Cipa bukan, Kak? Kak Cita ya? Saya lupa. Kak Cipa. Oh, Kalteng. Iya, Iis Kalteng. Oke. Ya Kak, izin menyampaikan pendapatnya ya, Kak. Dan kayaknya out of topic juga dari teman-teman semuanya, dan kontribusi mungkin nggak gede-gede banget ya, Kak. Mungkin juga bagi beberapa kakak sekalian di sini juga udah biasa gitu. Tapi waktu itu Ocha pernah jadi salah satu panitia dalam kegiatan berbagi sama anak-anak yatim dan juga anak-anak difabel. Dan menurut Ocha di situ sangat-sangat gitu lah, bangga banget sama anak-anak kayak mereka yang tetap ya semangat jalanin hidupnya gitu, dan cita-cita mereka yang mereka kasih tahu waktu sharing-sharing juga sangat tapi ya bikin terharu dan bikin bangga juga. Luar biasa. Jadi saya pun pernah kayak ngerasain kayak kamu teh Acan waktu ngadain baksos gitu kan, terus ada game segala macam, nanya cita-cita orang-orang yang difabel gitu kan, dan ngerasa wah gokil sih kalau misalkan orang yang dalam tanda kutip kayak gitu aja punya semangat cita yang tinggi, apalagi kita gitu kan yang mungkin udah diberi kelebihan lebih daripada mereka, yang harus lebih semangat gitu, yang harus lebih lebih banyak ke ini berkontribusi dibanding mereka. Oke. Lagi ini. Siapa lagi tadi? Diman, Pabar. Boleh. Halo Kak Diman. Halo Kak. Oke, makasih Kak. Jadi mungkin aku nggak sehebat teman-teman juga yang nyampe skala internasional. Kalau aku kontribusi aku selama ini lebih ke memberikan pengabdian, tapi aku emang fokusnya ke pengabdian pesisir. Jadi selain karena emang aku suka di laut, aku juga jurusannya berhubungan dengan perairan seperti itu Kak. Jadi aku kebanyakan memberikan kontribusi atau pengabdian aku di pesisir. Tapi untuk pengabdian yang benar-benar aku merasa kayak itu kontribusi terbesar aku adalah yang baru-baru selesai ini. Itu 1 tahun full aku kayak memberikan tenaga dan pikiran aku untuk pengabdian tersebut. Mulai dari Januari yang kayak persiapan konsep, kemudian penyusunan proposal, sampai akhirnya turun ke lapangan langsung, terjun ke lapangan langsung, itu benar-benar 1 tahun full. Dan baru selesai Januari kemarin tanggal 13.
Dan waktu itu aku sama tim buat apa ya? Buat suatu tempat wisata di satu desa yang kemudian itu jadi edugeowisata pertama di Gorontalo pada saat sekarang ini. Kemudian aku dan tim juga kayak fokus bagaimana kami menaikkan perekonomian masyarakat di desa tersebut melalui tempat wisata ini. Karena dengan adanya tempat wisata ini, dengan memaksimalkan potensi-potensi yang ada di tempat wisata ini, itu juga bisa menaikkan perekonomian masyarakat yang ada di desa tersebut. Begitu sih, Kak. Terima kasih. Mantap, luar biasa kan. Nah ini kontribusi yang saya mungkin juga iri ya, yang belum pernah saya lakukan gitu. Mungkin membuat wisata loh, bayangin gimana nggak besar gimana gitu kontribusi kita. Jadi ini salah satu yang saya irikan, yang saya pengenin gitu. Karena gini teman-teman semua, setiap hari itu kadang saya tuh mikir kayak kontribusi apa lagi yang saya bisa sampaikan, kontribusi apa lagi yang bisa saya ciptakan itu. Makanya moto hidup saya itu perbanyak ilmu buat diri saya, buat kontribusi. Gitu. Oke, saya juga pengen dengar selanjutnya nih dari Hero Kalbar. Habis ini langsung Putra ya. Nah, setelah ini boleh kalau yang mau langsung bertanya ya, kita masuk, bisa nanti bakal masuk sesi tanya jawab. Halo dari Kak Adri. Halo Kak. Suaranya Coba nih Kak Hero ya. Jelas. Agak bergema aja dikit. Mungkin cerita sedikit ya Kak terkait kontribusi yang paling berkesan di diri aku ya. Tepatnya di 2020 kebetulan aku pernah daftar duta genre kabupaten. Nah pada saat mendaftar itu kan ada yang namanya program kerja. Kebetulan nih Kak, karena aku berasal dari kampung pedalaman Kalimantan Barat, aku ngambil program kerja yang namanya anak kampung yang cita-citanya tidak tanggung-tanggung. Nah, pada program kerja itu tuh aku benar-benar merangkul anak-anak muda yang putus sekolah gitu Kak. Terus anak-anak di bawah umur yang nggak melanjutkan sekolah juga. Dan di situ kami saya dan teman-teman saya mengajak mereka untuk mengenal kesehatan reproduksi segala macam, dan aku rasa ini benar-benar berguna banget buat mereka karena mereka di sisi lain mereka anak pedalaman yang akses untuk ke sekolah itu jauh banget sehingga mereka memutuskan untuk melanjutkan sekolah, bahkan ada yang nggak sama sekali duduk di bangku sekolah gitu Pak. Jadi kayak inilah kontribusi gunanya kami ada di sini gitu. Itu sih Kak. Dan satu lagi sebenarnya sempat mau ngambil program kerja yang bersangkut paut dengan anak perbatasan, cuman karena aksesnya jauh banget buat ke perbatasan Malaysia, jadi kami ambil yang jalan mudah aja, itu anak-anak pedalaman, anak-anak kampung yang jauh akses untuk ke sekolah. Gitu sih Kak. Mantap, luar biasa ya. Ini salah satu pengalaman juga nih yang saya belum pernah rasakan gitu. Pengabdian di pelosok gitu segala macam di Kalimantan sana misalkan. Karena yang saya 20 tahun ke belakang ini yang saya rasakan tuh hidup di perkotaan. Saya awal di Subang ya kan, terus dipindah ke Bekasi, di Bandung, itu pun kota-kota segala macam. Jadi saya belum pernah merasakan kayak sulitnya akses buat internet, sulitnya akses buat kendaraan masuk, jalannya rusak banget, saya tuh belum pernah ngerasain gitu. Dan ini kalau saya gambarin nggak kebayang di otak saya tuh nggak kebayang gitu. Jadi luar biasa lah buat kamu nih yang teman-teman semua yang kontribusi di luar sana di pelosok itu luar biasa lah gitu ya. Oke, selanjutnya ada Kaputra Kalteng. Nah ini baru nih penerusnya Kak Is ya tadi ya, Kalteng. Kaputra, halo. Halo ya Kak, terkoneksi. Oke, ini berbicara tentang kontribusi ya Kak. Kalau ngomong masalah kontribusi sih mungkin karena kita sesama anak pramuka mungkin itu kali ya, salam pramuka dulu kali ya. Salam pramuka dulu. Pak RT ada cewek, Pak RT ingat gak sih Kak Raimunan Nasional? Iya kenapa? Ingat kakak dulu Raimunan Nasional juga kan? Iya, ingat. Oh iya, sama Kak. Jadi kakak ikut Raimunan Nasional? Iya, Raimunan Nasional juga Kak, dari Kalimantan Tengah, dari Koncap Kotim. Mantap. Jadi mungkin untuk kontribusi sih ada hubungannya juga dengan pramuka, itu Satgas Pramuka Peduli sih Kak. Nah di Satgas Pramuka Peduli ini, Satgas Pramuka Peduli ini kan
ada yang dari itu ya, ada yang menolong saat banjir dan juga ada yang pada saat Ramadan. Nah, mungkin di situ yang kental perbedaannya tuh ini ya pada saat terjun ke sekolah-sekolah kayak gitu Kak, untuk membantu. Kan di sini kan namanya juga ini ya, namanya juga Kalimantan, pasti masih banyak sektor-sektor yang kurang ya, sampai dibilang tempat pembuang jin sama Edi yang nggak jelas itu ya, nggak apa-apa, nice try Edi. Semoga hidupmu tidak bahagia, nggak apa-apa, tetap semangat. Jadi juga apa ya, karena di sini juga kan emang apa ya, memang kayak terkurang gitu loh Kak. Jadi kadang tuh ada yang anak-anak tuh yang memang dari bekal, bukan dari bekal sih, ibaratnya dari uang hariannya juga kadang tuh untuk SMP masih ada yang 2.000 kayak gitu Kak. Jadi kalau kami di situ sih kadang ada Satgas Pramuka Peduli yang pembagiannya itu antara Satgas Pramuka Peduli yang untuk Ramadan, untuk korban banjir, dan untuk sekolah-sekolah. Dan juga pada saat yang paling saya bangga tuh sama teman-teman sekelas saya sih Kak, ketika yang lain lulus SMA coret-coretan, kita berbagi bersama anak yatim di suatu panti asuhan gitu sih Kak. Terima kasih. Gokil. Mantap, luar biasa kontribusinya nih. Salam Pramuka. Oke ya, ternyata kontribusi kalian tuh luar biasa, itu beberapa ya. Saya nggak mungkin nanya semua. Dan apa ya, saya apresiasi lah buat kalian semua yang kontribusi itu luar biasa, jauh di atas melampaui saya. BTW nih yang jambore nasional ataupun Raimunan nasional mana nih? Pada hadir ya. Kalian mungkin mewakili ya, kalau isinya ada yang panitia nggak? Saya soalnya di Raimunan nasional tuh panitia ya. Panitia Raimunan nasional waktu itu. Saya itu di bagian GDV, Global Development Village. Mungkin kalau kalian pada mampir nggak ke GDV? Kak Jamal, terus siapa lagi tuh yang ikut Rainas tuh? Jambu. Tahun ini insya Allah ada Jambore Nasional lagi ya. Insya Allah nih, yang Pramuka. Jambore Nasional lagi di Cibubur lagi. Soalnya nanti saya pengen banget juga, pengen ikut kontribusi jadi panitia lagi lah. Insya Allah, doain aja semoga nanti open recruitment panitia bisa ikutan gitu ya. Tahun depan berarti Rainasnya. Gitu ya. Luar biasa. Oke, mungkin teman-teman semua, siapa tadi moderatornya? Katika, ini mau langsung pertanyaan aja ya, Q&A. Aku pandu dulu ya. Boleh. Wah, keren banget nih materi dari Kak Azri tentang pemuda yang penuh dengan kontribusi. Nah, jadi pemuda itu adalah kontributor terbaik untuk Indonesia, yang dimana kita harus percaya untuk berkontribusi dengan orang lain, baik itu negara, ataupun teman, ataupun keluarga, ataupun daerah-daerah 3T. Nah, teman-teman, pasti udah excited banget mau bertanya nih kepada Kak Azri. Kepada teman-teman aku yang mau bertanya, boleh di private chat atau raise hand, dipersilahkan. Oke, ada Kak Mikael dari NTT. Kepada Kak Mikael, dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Tika atas waktunya. Selamat malam Kak Azri. Selamat malam teman-teman. Sebelumnya perkenalkan aku Michael dari perwakilan Duta Inspirasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kak. Aku pengen tanya tanggapan dari kakak nih kan. Banyak, misalkan aku nih kan aku kan mengikuti banyak kegiatan, terus aku berkontribusi di berbagai kegiatan yang dilakukan. Nah, tanggapan orang-orang nih kayak misalkan ya teman-teman aku tuh kayak nganggap aku kayak aku waktu SMA emang jujur ya, aku tuh jarang masuk kelas karena aku sering dipanggil untuk mewakili sekolah untuk ikut kegiatan ini, kegiatan itu. Kadang tuh ngejar tugas tuh belakangan, belajar tuh nanti belajar mandiri sama guru tuh sendiri. Kadang tuh aku karena kalau saking banyaknya kegiatan untuk mewakili sekolah waktu SMA, aku tuh sampai dibilang anak ambis. Nah, yang saya ingin tanyakan tuh Kak, kenapa sih menurut Kakak tanggapan Kakak tentang orang-orang yang menganggap kayak kita memberikan kontribusi untuk sekolah kita atau untuk provinsi kita atau untuk negara kita, itu mereka menganggap bahwa kita tuh egois dan mereka bilang anak ambis yang tidak mau berbagi. Gimana Kak? Menurut tanggapan Kakak gimana itu? Oke, Katika ini langsung jawab atau di gimana? Atau kumpul dulu? Boleh Kak langsung dijawab.
Oke, langsung ya. Bismillah. Oke, tadi itu siapa namanya? Kak Mikael ya? Kak Michael. Oke. Kak Michael nih dari NTT. Katanya jarang di kelas dulunya karena sering mewakili sekolah. Relate kayak gitu nya. Kita kayaknya satu frekuensi ataupun sama lah, ya kan? Jadi dulu tuh 3 tahun SMA, kalau kami kan ngitung nggak berapa hari ataupun berapa bulan yang udah dihabiskan buat kontribusi di sekolah sehingga nggak mengikuti pelajaran. Kalau saya hitung selama 3 tahun di sekolah ataupun 6 semester di sekolah, yang saya gunakan buat ataupun bukan bolos ya, dispensasi nggak mengikuti pelajaran di sekolah itu selama 6 bulan. Tuh. Jadi saya mikir, wah gila nih, udah 6 bulan saya nggak ikut belajar di sekolah loh. Tuh. Raimuna Nasional sebulan saya izin karena persiapan event kan, Raimuna Nasional, terus selama event segala macam. Terus jadi pasukan Paskibra kecamatan sebulan, itu udah 2 bulan. Terus pas kelas 10 ada lomba pramuka selama sebulan persiapan. Jadi kelas 10 lomba pramuka, kelas 11 tuh jadi Wanita Raimuna Nasional, kelas 12 tuh Paskibra kecamatan. 3 bulan aja itu. Sisanya tuh event perlombaan segala macam. Jadi bahkan saya tuh sampai dipanggil sama guru mata pelajaran ekonomi, dipanggil. Karena di setiap pelajaran dia tuh saya nggak pernah datang. Gitu. Azri, kamu kenapa? Kok izinnya tuh kenapa pas di pelajaran saya? Gitu. Saya nggak tahu Bu, pokoknya saya nggak tahu ya acaranya emang hari itu dan di jam segitu gitu Bu. Jadi bahkan sampai saya udah dikasih SP1 sama guru itu, surat peringatan 1 karena tidak mengikuti pelajaran. Dan tapi timbal baliknya itu adalah saya ngasih prestasi lah gitu. Saya di selama SMA ada 17 sertifikat juara. Alhamdulillah. Selama SMA. Itu jadi payah di luar dispensasi saya tuh saya ngeluarin sertifikat membuat prestasi banyak lah gitu. Terus tanggapannya buat orang kadang teman-teman tuh ya gitu ya, membuat membuat mental kita down gara-gara omongan ini segala macam, omongan ini itulah tanggapan kepada kita. Saya pun pernah diomongin gitu, bahkan sampai sekarang. Mungkin yang sekarang masih aktif pramuka ada nggak sih? Kira-kira ada yang masih aktif nggak? Kira-kira masih ya? Iya. Masih aktif pramuka. Di pramuka saya pun masih aktif di pramuka kampus. Dan pernah nggak sih kayak dicengin, lu ngapain sih udah kuliah kok masih pramukaan, masih yel-yel, masih panas-panasan, masih baris-baris gitu, kayak kocak lu gitu. Saya rasa tapi loh ini tuh pilihan gue dan kalau misalkan ditanya lu kenapa masuk pramuka, lu kenapa masih ikut pramuka, jawabannya pun saya nggak tahu gitu. Ya kan sering liatin dekil kumal lu gitu. Bahkan ini kan saya habis pendidikan masih botak saya tuh. Kemarin pendidikan di botak ya kan. Selama beberapa ini perjalanan gitu. Bahkan kulit pun udah mulai terbakar. Ini kulit saya terbakar semua, kiri kanan, muka pun jadi menghitam sekali gitu kan. Ya, pendidikan. Dan kalau misalkan secara logika, lu ngapain sih udah gede masih ikut pramuka-pramukaan gitu. Masih yel-yel, masih baris berbaris segala macam. Tapi di dalam jiwa kita tuh ya ini kontribusi yang yang gua tuh rela nggak dibayar, bahkan gue bayar gitu. Yang rela gue capek-capean mikir keras otak fisik gue keluarin demi kontribusi ini di pramuka ini gitu, kayak gitu. Jadi kalau saya biasanya kalau misalkan ada yang ngomong gitu, saya sih respon saya ya kepada teman-teman saya yang kadang ngeledekin saya itu udah dengan ketawa gitu. Jadi kayak misalkan lu ngapain sih jadi masih ikut pramukaan? Kenapa ya? Nggak tahu gue juga. Terus saya cabut ketawa-tawa aja gitu. Kenapa ya? Jadi buat mereka tuh sambil bertanya-tanya aja gitu. Terus saya juga kemarin nanya tuh. Bener banget kemarin nanya saya ke senior saya yang di pramuka. Kak kalau misalkan ada yang nanya masih dicengin. Kenapa udah masih kuliah tetap ikut pramuka? Terus kata senior saya, ya udah lu masuk pramuka dulu. Lu join dulu bareng pramuka, lu rasain deh gimana rasanya. Kayak gitu. Nah kalau tanggapan saya sih gitu. Kalau saya nggak terlalu anggap serius tanggapan mereka karena saya fokus yang mensupport saya aja gitu, mensupport saya di pramukaan. Contoh misalkan orang tua saya ketika ada pendidikan ataupun melanjutkan strata di pramukaan itu saya biasanya minta izin ke orang tua
Tuh. Nah ini ada acara pramuka gini segala macam, terus ataupun kontribusi di pramuka ini ada pengabdian begini segala macam, jelasin. Oh iya ya udah diizinin. Tuh yang penting apa ya namanya, pintar-pintar mencari circle sih. Jadi ketika ada di circle itu ngecengin ataupun menyudutkan saya tentang aktivitas yang saya kerjakan, saya biasanya tinggalkan circle itu. Saya pernah waktu itu satu circle sama orang-orang yang apa ya, tidak menghargai waktu lah gitu. Waktunya dibuang sia-sia gitu, banyak rebahan. Waktu itu saya ke Bandung, harusnya pulang hari Selasa, jadi pulang hari Jumat, bayangin. 3 hari molor. 3 hari nggak ngapa-ngapain tuh. Jadi saya ngerasa, ini bukan circle gue nih. Gitu. Jadi apa namanya, gitulah tanggapan saya ya, ke kami KL. Jadi kalau misalkan ada yang mencengin ataupun meremehkan kontribusi sekecil apapun kontribusi kita itu kita diremehkan, apa namanya, simpan wajah mereka gitu. Di masa yang akan datang kita tunjukkan, ini loh kontribusi, berkat kontribusi gue yang ini, gue bisa menghasilkan seperti ini gitu. Oke, mungkin itu ya cukup ya dari kalau tanggapan dari saya, karena ini sharing aja ya, pertanyaan juga apa materi yang saya sampaikan juga nggak jelas kan. Cuman sharing biasa aja gitu mah. Oke, terima kasih Kak Azri atas pemaparan dari pertanyaan Kak Michael. Gimana nih Kak Michael, udah dapat diterima belum jawaban dari Kak Azri? Udah, cuman mau tanggapan lagi sih, tapi gak apa-apa lah, kasih kesempatan ke teman-teman. Gimana Kak Michael? Oke. Kak Azri, kan aku emang aku juga kan circle pertemanan aku tuh kadang tuh teman-teman aku tuh kayak nusuk lagi dari belakang kan. Kita udah sama-sama nih kan. Di saat aku udah dipamerkan di sekolah bahwa aku menang ini itu udah punya maksudnya gini ya, udah dapat ya yang dapat hadiah dari sekolah itu, di saat saya dapatkan itu mereka berteman. Tetapi setelah saya selesai, itu mereka ngomong lagi di belakang, ngapain kamu ngikut gini, bikin malu aja gini-gini. Lah, kadang aku heran, malu dari mana setelah aku udah dapat segalanya dan barang-barang istilahnya semua itu udah hilang, terus kalian ngomong lagi di belakang. Itu kan nggak bagus gitu kan. Itu aja Ya, Kak. aku dapat nih poinnya Kak Mikael. Namun kita keep dulu ya Kak, soalnya jaringan Kak Azrinya lagi bermasalah. Nah teman-teman, bagi kalian yang ingin bertanya, boleh di private chat atau nanti DM Kak Azri, atau boleh resen juga. Nanti aku bakal pilih 2 orang lagi yang beruntung. Nah, sembari menunggu Kak Azri nih, aku mau tanggepin sedikit tentang Kak Mikael tadi. Banyak orang yang nusuk ya Kak, kayak ngomongin di belakang gitu tentang kita, walaupun kita udah show off sama prestasi kita. Kalau dari aku sendiri, sesuai moto aku, apapun yang mereka bilang, bodo amatin aja. Karena yang maju itu aku, bukan mereka. Jadi ketika aku nanti sudah sukses, pasti mereka bakalan datang dengan pujian-pujian yang kayak mereka butuh aku. They need me gitu. Jadi ya udah, tetap berprestasi dan selalu menginspirasi aja ini. Itu sih Kak, kalau dari aku. Makasih Kak Tika, thank you. Oke, ini Kak Azrinya udah bergabung lagi belum? Oke, udah bergabung nih. Halo Kak Azri, gimana jaringannya? Sudah stabil? Halo Kak. Oke. Teman-teman sembari menunggu Kak Azri, dipersiapin aja nih pertanyaan-pertanyaannya. Cek, suara saya aman nggak? Oke, aman Kak, aman. Maaf tadi HP saya yang satunya mati. Jadi Oke, ganti device dulu. Oke. Kak, ini tadi udah terjawab kan pertanyaan dari Kak Mikael. Nah, selanjutnya kita akan ke penanya kedua. Kira-kira siapa ya? Nah, aku ke Kak Ardi dulu deh dari Lampung. Kepada Kak Ardi, aku persilahkan. Iya, cek. Sebelumnya mohon maaf ada suaraku jelas. Halo Kak, jelas Kak. suaraku ya. Mohon maaf kayak aku on cam karena ini juga aku di luar nyari sinyal ini. Ya. Untuk Azri ya, ini sedikit aja spill juga. Sebelumnya aku juga kenalkan, nama aku Muhammad Ardi Firdaus. Aku dari Duta Inspirasi Provinsi Lampung.
Sebenarnya aku juga mengasih beberapa sih Kak Azri, aku juga pernah juga gitu berkontribusi gitu sebagai salah satu apa ya, mungkin duta anak ya Kak ya gitu. Jadi dulu ceritanya itu aku kayak ngikutin kayak seleksi-seleksi gitu. Mungkin dari duta dari kabupaten, terus juga dari duta provinsi, dan akhirnya aku juga ikut. Nah, jadi pas di nasional pun ada dua pilihan, yaitu adalah Forum Anak Nasional dan juga Kongres Anak Indonesia. Dan aku terpilih di Kongres Anak Indonesia. Nah, di situ sebenarnya aku kayak memperjuangkan hak-hak anak gitu yang ada di Indonesia dan maupun yang di daerahku gitu. Kan banyak banget gitu kita melihat anak-anak di Indonesia ini masih yang belum dapat hak mereka gitu sebagai anak gitu. Nah, di situ juga aku alhamdulillah kesempatan Kak. Kesempatannya itu sebenarnya bangga banget gitu. Aku ketemu Pak D, Bapak Presiden gitu kan Jokowi. Aku jadi sempat ngobrol sama beberapa duta lainnya, ngobrol dan juga kayak ya sharing lah sama beliau gitu, kayak ngobrolin tentang bagaimana untuk tanggapan untuk anak-anak depannya. Nah, di sini sebenarnya pertanyaanku gini Kak, gimana sih Kak untuk kita itu sebagai pemuda gitu kayak ngajak untuk teman-teman membuka peluang untuk pemuda-pemuda lain untuk ikut gitu kontribusi dalam apapun itu, untuk kayak mungkin untuk daerah mereka, mungkin untuk yang paling kecil dulu mungkin desa mereka dalam kontribusi mungkin kayak apa ya, kayak aku gitu memperjuangkan hak-hak anak. Kan sekarang tuh banyak banget gitu anak-anak yang memang udah kayak kayak apa ya, kurang perhatiannya gitu. Mungkin bukan hanya itu, kayak mungkin kontribusi untuk desa mereka, mungkin untuk pembangunan daerah mereka gitu. Nah, jadi eh, tanggapan Kak Azril itu dalam menanggapi bagaimana membuka peluang untuk pemuda itu bagaimana Kak gitu. Terima kasih Kak. Oke, baik, Bismillah ya. Gimana caranya, ataupun gini simpelnya mungkin ya, kalau yang setangkap saya tuh gimana caranya ngajak pemuda lain itu buat ikut kontribusi kayak kita lah gitu. Iya benar gitu. Gitu kan ya. Iya, Nah Kak. itu biasanya kita kalau saya bisa mencari kayak apa ya, kita ngobrol, kalau saya bisa ngobrol gitu. Kalau misalkan ngajaknya secara langsung luas, misalkan saya ngasih seminar, jadi pemateri seminar nih, ngajak luas tuh agak-agak susah ya, yang ikut tergeraknya. Jujur yang saya alami itu agak susah. Tapi ketika kita ngobrol berdua, bertiga, berempat orang, sharing session, gitu, berbagi pengalaman, terus gimana, kenapa sih kita masih kontribusi di situ dan alasannya kita jelasin kepada mereka tentang kontribusi kita, itu apa ya, lebih ngena kepada merekanya, gitu. Jadi kita bangun dulu nih kepada orang itu kayak, oh misalkan saya nih Azri ngomongin dengan Ahmad misalkan, ngomong ke Ahmad, kita akan lebih dekat dulu nih, deketin dulu, terus apa ya, lebih dekat hubungan kita, terus udah kita ajak bareng dah gitu. Karena sepengalaman saya pun sama kayak gitu. Saya ngajak teman-teman saya misalkan buat kontribusi di suatu organisasi ataupun suatu instansi gitu. Dengan saya menularkan apa ya, include yang sudah saya dapatkan gitu dari kontribusi itu, saya tawarin nih, gue tuh dapat ini loh, gue tuh dapat gini, gue tuh sekarang gini segala macam. Dia mulai penasaran nih, nanya-nanya segala macam, udah gampang dengan gitu. Ya udah lu ikut aja gitu sama gue, dia bakal ikut. Jadi kalau cara saya adalah melalui pendekatan pribadi gitu, tanyain dia gitu, ngobrol, chatan di WhatsApp, walaupun cuma hanya awal-awal itu cuman sebatas apa ya, nanya lewat story lah misalkan, mengapresiasi story yang dia apa namanya ya, yang dia posting kayak gitu, lanjut ngobrol segala macam. Jadi lewat situ apa ya, kepercayaan dia terhadap kita tuh kan mulai terbangun, dan ketika kita ajak pasti bakal bakal mau lah gitu. Kalau saya sih seperti itu. Itu circle di dekat saya ya. Kalau misalkan circle luas, itu saya biasanya saya tampilkan kelebihan atau prestasi saya yang sudah saya capaikan dengan apa ya, gara-gara ataupun bukan gara-gara, akibat kontribusi tersebut. Contoh misalkan saya masuk Quran Care itu beasiswa, terus ada pengabdian. Nah dari pengabdian ini saya dapat apa aja gitu. Ini dapat ini segala macam, launching buku, terus jalan-jalan ke luar negeri, terus mengatakan Al-Quran, terus apalagi ya, banyak segala macam. Dengan penawaran-penawaran itu orang-orang itu kan pasti bukan wah gitu. Boleh nih gitu. Wah dapat segini penghasilan, bahkan waktu itu dalam seminggu dapat 5 juta gitu. Teman-teman mungkin ada yang pernah ngerasain, ada yang mungkin belum juga ya. Sebulan loh
seminggu loh, seminggu dapat 5 juta gitu penghasilan yang masuk. Karena saya juga ingin kalau nggak dengan cara seperti itu, dengan satu cara lain yang lain gitu. Satu lagi tuh saya biasanya dengan cara membuka hati mereka dengan membawa apa ya? Lu tuh udah gede, lu udah 20 tahun, lu tuh udah 19 tahun, udah 17 tahun, udah 21 tahun. Mikir nggak sih kalau misalkan kuliah ini biayanya gede? SD, SMP, SMA itu tuh biayanya gede. Kalau lu masih minta ke orang tua lu, masih ngandelin uang dari orang tua lu, apa ya? Malu gitu. Di sini saya mau nanya deh, tolong raise hand beberapa orang yang udah nggak minta sebesar pun sama orang tua, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman semua boleh jawab juga dalam hatinya segala macam. Karena saya pun ketika di mondok tuh dikasih tantangan sama pimpinan saya. Jadi gini, 2 bulan saya masuk pondok di rumah Quran Youth Care. Setelah 2 bulan, HP dikumpulin. Ketika dikasih HP-nya, nih, kamu telepon orang tua kamu bilang sekarang, Mah, Pah, jangan pernah transfer lagi ke ATM aku karena aku mau hidup mandiri. Bayangin, saya waktu itu tuh umurnya lulus SMA berapa sih? 17 tahun ya. 17 tahun, 18 tahun lah. Bulan Juli, HP dikumpulkan, awal September, HP dikasih, langsung, nih HP saya bagikan sama pimpinan saya, tapi dengan syarat harus nelfon orang tua, kabarin orang tua, dan juga langsung menantang diri, challenge diri kita, buat nggak boleh minta sebesar pun sama orang tua. Karena malu gitu. Kalau misalkan dalam Islam, teman-teman semua, Rasul pun udah, kalau Nabi Muhammad itu jualan tuh berdagang tuh dari umur 6 tahun, 8 tahun udah jualan gitu. 12 tahun udah pernah keluar negeri gitu. Sedangkan saya baru 19 tahun, 18 tahun baru keluar negeri. Udah telat 6 tahun kalau misalnya mau ngikutin Rasul. Ataupun mau mandiri keuangannya gitu. Udah telat banget itu. Makanya ditantang saya tuh, nggak boleh sepeser pun minta kepada orang tua. Gitu. Nah, jadi dengan 3 alasan itu. Yang pertama adalah tadi pendekatan secara pribadi, yang kedua adalah mengajak dengan menawarkan prestasi ataupun privilege yang sudah kita dapatkan. Yang ketiga adalah dengan cara menyadarkan dia tentang finansial ataupun ekonomi lah gitu. Kayak gitu ya, 3 orang itunya. Ada lagi nggak? Selain itu, menjawab ya. Ya. Siap. Nah, sembari mengingat waktu nih teman-teman, ada pertanyaan terakhir dari Kak Adi dari Papua Barat kepada Kak Adi. Aku persilahkan Kak Iman. Halo. Ya Kak, makasih. Perkenalkan saya Ardiman, Duta Inspirasi Papua Barat. Saya mau cerita Kak. Jadi saya tuh ada beberapa teman yang dia tuh secara prestasi dia bagus, dia juga aktif di organisasi, dia juga aktif di berbagai pengabdian, tapi saking sibuknya dengan banyak kegiatan, dia lupa dengan tujuan utamanya, yaitu kuliah Kak. Jadi saking sibuknya dengan kegiatan-kegiatan seperti pengabdian, kemudian ikut lomba dan sebagainya, kuliahnya tuh istilahnya tuh kayak terbengkalai Kak. Jadi kayak kuliahnya tuh ada yang dapat error, kemudian ada yang harus kayak ngulang mata kuliah dan sebagainya gitu Kak. Nah, terus prinsip dia tuh kayak kita tuh bukan lulus tepat waktu, tapi lulus di waktu yang tepat seperti itu Kak. Jadi kayak di sini tuh banyak yang selalu berpikiran seperti itu juga Kak. Ya mungkin itu hak mereka juga untuk berpikir seperti itu. Tapi menurut Kakak sendiri, apakah perilaku seperti itu baik Kak? Karena maksudnya kan tujuan utama kita di sini adalah kuliah. Dan kuliah ini kan kita dapat amanah dari orang tua begitu untuk paling tidak lulus cepat gitu kan Kak. Karena orang tua mau sebanyak apapun prestasi kita, ya orang tua maunya kita cepat lulus, cepat kerja, kemudian cepat nikah, dan cepat membahagiakan orang tua Kak. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana pendapat Kakak tentang hal tersebut? Terima kasih. Ini juga mungkin tapi tadi namanya Kadiman ya. Mungkin sedikit relate juga sama saya, karena saya pesan orang tua pun masih sama gitu. Ketika misalkan di pesan yang
ngabarin terus jangan lupa ya Jria kuliahnya, jangan ditinggalin, jangan terlalu aktif di organisasi gitu segala macam. Tapi balik lagi gini, kalau saya tuh selalu dikuatin gini sama pimpinan saya dulu ketika saya masih pondok, belum masuk kuliah. Kata pimpinan saya, Kak Kusnan, saya itu S1 di UI. S1 di, saya lupa, S2 di UI, terus S2 sama S2 di Singapura gitu. Ilmu saya udah banyak. Jadi kalian tetap cukup mengabdi di sini, saya kasih semua ilmu saya ke kalian. Jadi terus saya ditanya, kalau misalkan saya udah kasih semua ilmu kepada kalian, kira-kira kalian perlu kuliah nggak? Gitu. Di situ kita pikir, perlu kuliah nggak ya? Perlu kuliah nggak ya? Karena apa namanya? Saya di situ udah mulai kunci tuh otak saya. Kayak kayaknya perlu kuliah deh. Kayaknya perlu kuliah deh. Bahkan ketika saya lulus pun saya daftar juga tuh mandiri kayak prestasi kan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Keterima tuh. Lolos tuh. Saya pikir, gue kuliah nggak ya? Gue kuliah nggak ya? Karena kepikiran saya tuh, ya lulusan S1 UIN sama lulusan S1 misalkan kampus yang masih di bawah standar, itu sama aja. Yang itu ya S1. Bukan dari mananya. Gitu. Ya kan? Yang penting ketika dia lulus, apa yang bisa dia kerjakan, bukan dari mana dia datangnya gitu. Nah, itu pikiran saya tuh awal-awal gitu tuh. Tapi ketika saya mikir-mikir lagi kan, ketika di kuliahan, oh ternyata di kuliah tuh ada yang enggak, ada yang perlu apa ya kita rasakan. Contohnya relasi gitu. Relasi di perkuliahan tuh luar biasa manfaatnya buat kita nih ke depannya. Nah, orang yang mungkin selalu aktif di pengabdian organisasi tapi melalaikan kuliahnya, ini tuh berarti dia lupa dengan apa ya, dharma perguruan tinggi gitu. Ketika ospek universitas ataupun ospek fakultas sering disampaikan tuh, ya kan, tridharma perguruan tinggi kayak misalkan pengajaran, penelitian, terus pengabdian gitu kan. Gitu. Bahwasanya pengabdian ini adalah di bawah perkuliahan gitu. Jadi yang utama itu adalah kuliah. Nah, mereka berarti orang-orang yang seperti itu lupa dengan tujuan dia kuliah pengen apa. Kalau saya jujur dari dulu pun kenapa saya masuk UIN Bandung? Karena saya dari kelas 11 udah ngeliat Instagramnya Pramuka UIN Bandung. Saya pengen masuk Pramuka UIN Bandung. Makanya saya ngejar di UIN Bandung. Makanya saya nunda setahun buat nggak kuliah. Saya nyari beasiswa yang lain. Di tahun kedua saya daftar dan saya langsung ikutin Pramuka UIN Bandung. Gitu. Makanya tujuannya jelas gitu. Dan tapi apakah kuliah saya terbengkalai? Enggak. Karena kuliah itu kewajiban gitu. Kalau di senior saya itu bilang ketika menguatkan teman-teman saya, kuliah lu itu adalah kewajiban lu gitu. Sedangkan kalau yang untuk organisasi inilah tuntutan lu. Kuliah mah ya emang kewajiban lu, jadi kayak kewajiban kayak sholat aja gitu. Misalkan dalam Islamnya sholat itu, ya itu kewajiban kan, kewajiban lu. Ya udah jalanin aja gitu, kewajiban mah, jalanin kewajibannya. Tapi kalau organisasi itu ya sunnahnya gitu. Jadi kalau misalkan dalam Islam tuh istilah sunnah itu bukan ketika kita dapat pahala terus nggak ngerjain nggak dapat apa-apa, bukan. Tapi kayak ini loh ada poin plus, misalkan udah ngerjain kewajiban nih, udah ngerjain kewajiban dinilai 100. Ini loh ada poin plus 1000 nih. Mau lu ambil nggak? Kalau mau ambil silakan, nggak ambil juga nggak apa-apa. Nah itu nilai kayak gitunya tuh. Jadi jangan sampai kita memposisikan tuh kuliah tuh lebih rendah dibanding kita berorganisasi gitu. Karena itu pun pernah saya alami gitu. Saya mengabaikan kuliah saya. Tapi saya tuh tersadar gitu. Loh, kan gue tuh mahasiswa gitu. Mahasiswa di mana? Di Pramuka UIN, mahasiswa di UIN Bandung, bukan mahasiswa di Pramuka UIN, tapi mahasiswa UIN Bandung. Yang kebetulan di sana ada Pramuka, gue join gitu. Jangan sampai gue lebih aktif di Pramuka dibanding di bukan gini. Jangan sampai gue lebih banyak prestasi di Pramuka tapi di kuliahan tuh terbengkalai gitu. Makanya penguatannya adalah penguatan dari saya adalah coba timbulkan rasa tanaman dalam diri kita tuh tentang tridharma perguruan tinggi gitu. Karena itu udah diciptakan gitu. Udah ada dari dulu kan tridharma perguruan tinggi itu.
ditanamkan ke seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia gitu. Bahwasanya belajar. Dan memang walaupun memang belajar tuh nggak harus di kelas ya, nggak harus berkuliahan. Tapi karena kita tuh biasanya identik mahasiswa tuh identik dengan universitas mana yang tulisnya dia belajar, yang orang tua kita tuh nggak tahu kita belajar di mana segala macam. Tapi yang orang tua kita tahu adalah kita belajar di kelas dan cepat lulus kayak gitu ya. Apa tadi lulus di waktu yang tepat ya kan kayak gitu. Gitu ya mungkin tanggapan saya sih tentang orang-orang kayak gitu ya. Tapi mungkin ini saya tuh seru nih kalau pembahasannya kayak gini. Tapi waktu kita terbatas. Saya tuh masih pengen ngobrol banyak tapi terbatas banget tadi di 3 pertanyaan tadi. Saya singkat-singkat aja ya pembahasannya. Boleh Kak Tika mungkin? Berarti gini ya Kak, tentukan kewajibanmu dan jangan lupakan prioritasmu. Boleh, mantap kalau quotes-nya. Gimana nih Kak Ardiman, apakah sudah terjawab pertanyaan Kak Ardiman tadi? Iya, Kak. Terima kasih. Oke Kak, sama-sama. Nah teman-teman, di sini aku menyimpulin tentang materi yang sudah kita bahas dan sudah kita diskusikan bersama Kak Azri. Nah, pemuda adalah kontributor terbaik yang dimana lu mau tidur di mana? Untuk kontribusi dengan orang lain, yang dimana ada 2 jenis perubahan, yaitu perubahan yang menguasai kita atau kita yang menguasai dan memimpin perubahan. Dan gambaran kita di masa depan adalah apa yang kita gambarkan di masa sekarang. Kontribusi bukan harus ada timbal balik, tetapi harus selalu bermanfaat bagi orang lain dan tentunya bagi sekitar. Tentukan kewajibanmu dan jangan lupakan prioritasmu. Oke, terima kasih. Nah, mantap. Ada sedikit ini nih Kak, kenang-kenangan dari Duta Inspirasi batch ketiga. Nah, kepada operator saya persilahkan untuk share screen. Terima kasih. Oke, ini mantap, ada luar biasa ya. Sedikit kenang-kenangan nih Kak untuk Kakak, sebuah sertifikat pemateri untuk live coaching kita pada malam ini, coaching ke-12. Siap, terima kasih banyak ya. Yes. Terima kasih kepada operator. Nah, selanjutnya teman-teman, aku persilahkan untuk on-cam karena kita akan ada sesi dokumentasi atau foto bersama. Ayo dong teman-teman buat on-cam semuanya. Nah, aku lihat ada beberapa yang belum on-cam nih. On-cam dong, on-cam. Oke. Boleh nih Kak Operator untuk memandu acara seksi dokumentasi kita pada hari. Oh iya betul tuh, Kak Tika izin ya, izin. Tadi kalau misalkan mau diskusi atau ngobrol-ngobrol bisa di DM ataupun di WA saya ya. Jadi kita sharing-sharing sama-sama. Jangan lupa follow-followan aja nanti kita. Nanti saya follow back. Sip. Kepada operator boleh nih untuk memandu foto bersama. Oke, isakan pandu ya, jangan ada yang chat dulu biar nggak ketutup. Jangan cam ya teman-teman. Oke, langsung ya. Dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah Kak Tika. Oke, terima kasih banyak kepada Kakak Operator. Dan terima kasih kepada Kak Azri yang sudah membimbing kami